terkuat, berdaya saing dalam bekerja, kami mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merakam, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyusun pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Bisa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, kami mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merakam, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyusun pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. SMK hebat, bermutu dan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sekalian, pada hari ketiga kegiatan MPLS kita di SMA Padang si dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Wakasek Siswaan, Bapak Saifuddin MM yang kami hormati, anak-anakku calon siswa baru SMK Negeri 3 Mataram yang berbahagia. Sebelum kita mulai melakukan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Sebelum materi, kami ingatkan kembali kepada calon siswa SMK Negeri 3 Mataram, apabila Bapak Ibu Guru atau narasumber nanti menyajikan materinya, mohon diperhatikan apa-apa yang disampaikan, karena pada akhir pertemuan nanti Bapak Ibu gurunya atau narasumber nanti akan ada pertanyaan. Seperti pertemuan pertama kemarin yang dialami oleh beberapa peserta yang tidak fokus atau tidak memperhatikan pada saat penyampaian materi. Kemudian selanjutnya juga mohon anak-anakku, walaupun ini daring, tetap kita sama-sama menjaga etika kita. Artinya anak-anakku mengikuti kegiatan ini tetap memakai pakaian olahraga seperti yang sudah disampaikan. Jangan sampai anak-anakku mengikuti kegiatan ini tidak memakai baju. Tolong memakai baju walaupun tidak memakai baju olahraga, karena mungkin sudah 2 hari dipakai ya agak bau atau bagaimana. Jadi yang kemarin anak-anakku kita melihat juga mengikuti kegiatan ini tidak memakai baju, kemudian ada yang tidur. Nah, itu tidak boleh, itu menyangkut juga dengan etika atau tata tertib juga tentang etika kita. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekali lagi, hal-hal yang seperti itu jangan menjadi kebiasaanmu. Kalau ini anak-anak terulang lagi nanti ketika tatap muka nanti terbawa di lingkungan sekolah nanti. Jadi itu cara-cara yang kurang bagus. Demikian anak sekalian, jadi sekali lagi mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena setiap kali narasumber atau Bapak menyampaikan materi itu nanti akan ada pertanyaannya yang harus anak-anakku menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk. Demikian anak sekalian, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Anwar Mohaimin. Belum ya? Ya, sambil menunggu materi, saya lanjutkan lagi anak-anakku. Mohon mempersiapkan diri, termasuk ballpoint dan buku atau kertas lainnya. Mungkin nanti ada hal-hal yang disampaikan oleh penyaji materi nanti atau narasumber nanti, anak-anakku perlu mencatatnya juga, walaupun anak-anakku mengikuti secara daring juga, jadi perlu manual juga untuk membantu hal-hal yang perlu diperhatikan nanti. Selanjutnya juga nanti Bapak Saifuddin, Bapak Dr. Ando Saifuddin MM akan menyampaikan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK 3 Mataram ini. Mohon anak-anakku nanti itu pada pertemuan pada jam 10 nanti materi itu nanti. Jadi anak-anakku tolong disimak dengan bagus, dengan baik. Kira-kira di eskul apa yang anak-anakku minati nanti ketika kita sudah berada di lingkungan SMK 3 nanti atau tatap muka nanti. Karena kegiatan ekstrakurikuler di SMK 3 Mataram insya Allah dia aktif, lebih-lebih paskib dan lain-lain. Begitu juga di olahraga, basket, ya alhamdulillah
Eskul basket juga sering membawa nama baik SMK Negeri 3 Mataram. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti atau penggembira di tim itu, tetapi anak-anakku sudah pernah di SMP-nya barangkali itu diperhatikan, begitu juga cabang yang lainnya juga. Anak-anakku sambil menunggu pemateri, eh, di jurusan apa yang Pak Guru lihat kemarin tuh, jadi ternyata kalau melihat jenis kelaminnya itu anak laki-laki, tapi rambutnya kalah perempuan. Itu juga masuk dalam tata tertib sekolah itu atau di SMK 3. Itu tidak boleh ada siswa SMK 3 yang seperti itu. Karena waktu tes fisik juga kemarin, kebetulan Pak Guru juga ada di tim itu. Jadi mohon anak-anakku rambutnya 1 cm seperti yang sudah pernah disampaikan itu harus dilakukan di SMK Negeri 3 Mataram. Kalau anak-anakku tidak mencukur rambutnya atau motong rambutnya ketika kita tatap muka nanti, ya di SMK 3 Mataram ini banyak bapak-bapak guru yang tukang cukur gratis. Jadi ya, supaya anak-anak tidak dicukur walaupun gratis, ya lebih bagus, lebih enak cukurnya kalau anak-anakku mencukur sendiri di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Jadi hal-hal seperti itu anak-anakku mohon diperhatikan. Kemudian di SMK 3 juga itu masuk di tata tertib, mungkin itu nanti udah ada pernah disampaikan sama Bapak Wakasek kemarin. Eh, Sepatu warna hitam. Kemudian tidak boleh pakai sepatu itu seperti pakai sandal. Itu kebiasaan-kebiasaan anak-anakku di waktu SMP barangkali. Itu nanti kalau udah di SMK 3 Mataram tidak boleh dilakukan hal-hal yang seperti itu. Demikian anak sekalian, kita menunggu Pak Anwar sudah siap Pak Bayu. Eh, Udah setengah jam ini.
Sambil menunggu kita perkenalkan anak-anakku Dena atau lokasi yang ada di SMK Negeri 3 Mataram. Ini yang pertama sekali anak sekalian, yang dekat jalan pendidikan ini adalah pintu gerbang atau tempat masuknya kita pertama kali ketika kita datang di SMK Negeri 3 Mataram. Ini tempat parkiran untuk anak-anakku nanti ketika kita udah tatap muka. Jadi tempat parkir ini di sebelah baratnya ini adalah untuk yang putra, itu khusus yang putra, dan anak-anakku yang bawa sepeda motor harus mempunyai SIM, itu baru boleh memakai motor ke sekolah. Kalau belum ada SIM-nya itu tidak boleh walaupun tempat parkirnya bagus Bapak ya. Kemudian untuk ini di gerbang tengah ini kita menuju ke lingkungan sekolah di dalam atau di ruang kelas masing-masing. Di sini anak sekalian ada Bapak Ibu guru piket dari BK itu nanti yang ada di meja itu. Itu Bapak Ibu guru piket ada 5 orang di situ untuk memantau melihat anak-anakku yang masuk di SMK 3 Mataram. Itu di terus ke selat itu ruang guru umum yang ada di SMK Negeri 3 Mataram. Jadi ruang guru umum dengan guru keahlian atau jurusan itu beda-beda. Jadi ini untuk khusus guru umum. Dan nanti kalau ada anak-anakku dikasih tugas yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran umum, di ruangan inilah anak-anakku mencari Bapak Ibu gurunya nanti. Kemudian ini ada ruang listrik. Jadi anak-anakku jurusan listrik ya di sinilah ruangannya di tengah ini tulis. Ini ruang listrik. Yang ada ini ini ruang geomatika dan listrik. Jadi sudah bergabung di sini. Geomatika ini baru tahun ini udah bersama dengan listrik. Jadi ini ruangan ini nanti anak-anakku ada Bapak Ibu gurunya yang jurusan geomatika dan listrik yang ada di sini. Nah, sementara ini masih ditutup karena kita tidak boleh tatap muka. Ya, geomatika. Sabar ya. Jadi Pak gurunya lagi menuju lokasi berikutnya atau dena berikutnya. Ini ruang tengah yang ada di listrik, oh ya. Ya, ini ruang listrik untuk tempat prakteknya juga. Nah, ini nih jurusan guru-guru listrik. Yang ini di tengah. Iya. Oke ya, kita lanjut lagi.
Ini ruangan belajar TITL. Nah, ruangan belajar TITL ini ada 3 ruangan. Ini salah satunya. Ini ruangan listrik TITL. Kalau kalian belajar jurusan listrik, belajarnya di sini yang praktek. Ya, ini baru direhab. Oke, silakan keluar dulu. Tadi sebelah kiri itu ruang guru listrik. Nah, kita jalan. Ini satu lantai, lantai 2 untuk jurusan geomatika, yang di bawah untuk listrik. Kita ke arah selatan. Oke, Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesana, ayo kesana. Apa masalah Bapak ada tidur untuk anak-anak siswa kelas 1 SD? Sini. Pelajaran tadi. Sama pengen. Sini. Keluar. Pak Bayu? Halo, tes. Pak Bayu? Halo, Pak Bayu? Dilanjut Pak, silakan. Oh, iya ya. Sudah live nih, silakan Bapak jelasin. Bisa didengar suara saya ya? Ya, Dengar, sudah, Pak. sudah didengar suara saya ya? Dengar Pak.
Oke, terima kasih. Ini diulang lagi Pak dari ruang guru umum Oh, penjelasannya begitu. ya. Iya, ya. Nanti Baik, baik. kameranya Ya. ngikutin Bapak aja. Oke, Bapak mau. enggak. Ya, enggak. Oke, oke. Terima kasih. Oke, siap Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMK Negeri 3 Mataram yang berbahagia, kita bertemu kembali pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang wajib kalian ikuti, dan hari ini kita akan memperkenalkan kepada kalian tentang ruangan-ruangan yang ada di sekolah dari SMK Negeri 3 Mataram. Nah, kita alhamdulillah difasilitasi dengan sarana yang seperti ini, sehingga meskipun kalian dari rumah bisa mengikuti tayangan yang ada di video lewat Zoom ini. Nah, yang kalian lihat di kamera ini adalah ruang guru. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya ini ruang guru ini kok diberikan ruang khusus? Nah, oke, saya jelaskan kepada kalian bahwa mata pelajaran yang akan kalian pelajari nanti selama belajar di SMK Negeri 3 Mataram itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah mata pelajaran umum, yang kedua adalah mata pelajaran kejuruan, dan yang ketiga adalah mata pelajaran penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kelas 10 ada kurikulum baru ini. Nah, mata pelajaran umum itu akan diampu oleh guru-guru umum. Nah, guru umum ini ruangannya disatukan menjadi satu di ruang guru ini. Dari guru agama, guru PPKN, guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru sejarah, guru penjas orkes, guru seni budaya, itu ada berada di lingkup di ruang ini. Bisa masuk Mas Niksa mungkin? Nah, oke. Jadi bisa kalian lihat di dalam ruangan ini adalah ruangan penerima tamu. Ya, jadi mungkin kalau orang tua kalian datang konsultasi dengan ruang-ruang dengan guru-guru yang ada di ruang guru akan diterima di ruangan ini. Nah, kemudian bisa lihat ke sisi lain. Nah, ini luar biasa ya pemandangannya. Jadi ada berbagai tumpukan kertas. Ini adalah merupakan tugas-tugas dari siswa di masing-masing guru. Jadi ini masing-masing guru memiliki meja tersendiri ya, sebagai media bagi guru untuk berkomunikasi dengan guru yang lain, juga untuk menyimpan hasil tugas siswa yang nanti akan dikoreksi kemudian diberikan penilaiannya. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, saat ini sedang kosong ya, karena memang kita belum boleh melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah. Nanti kalau ada kegiatan tatap muka, ruang ini akan ramai. Silahkan nanti dengan etika kalian masuk ke dalam ruang guru, ketok pintu terlebih dahulu, sampaikan kepada guru yang ada di dalam situ untuk bertemu dengan siapa, tinggal disebutkan. Baik, sekarang mengikuti kamera. Nah, ini ruang BK. Ruang BK atau ruang BP. Singkatan dari ruang BK itu adalah bimbingan konseling, sedangkan BP itu bimbingan penyuluhan. Dan itu ada juga di sampingnya ruang BKK, itu adalah ruang bursa kerja khusus. Jadi adalah karakteristik dari SMK memiliki ruang bursa kerja khusus karena kita akan menyalurkan tenaga untuk diserap oleh industri. Selanjutnya ini ke arah utara ya, ke arah utara. Nah, ini adalah bengkel atau laboratorium dasar listrik. Ini milik dari kompetensi kalian atau program kalian teknik tenaga listrikan. Jadi karena ini ruangnya tertutup, kita belum bisa melihat apa isi di dalamnya, tetapi ini ada kaitannya dengan pembelajaran dasar listrik. Kemudian lagi ke arah utara, ini arahnya utara ya, ini adalah ruang kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik. Ya, jadi guru-guru kompetensi kalian teknik tenaga listrik mempunyai ruang yang ada di sini. Ya. Jadi kompetensi keahlian ini dipimpin oleh ketua program keahlian, ya, nanti akan memperkenalkan kepada kalian, ini ruang tamunya. Nah, kemudian di sini adalah meja-meja berderet, meja-meja milik guru-guru yang mengajar di teknik instalasi tenaga listrik. Ini lengkap, ada struktur organisasinya, ada ketua program keahlian, kepala bengkel, dan lain sebagainya. Nah, saat ini mengikuti spektrum kurikulum yang lama, teknik ketenaga listrikan ini ada dua. Ada teknik instalasi tenaga listrik dan ada teknik pendingin dan tata udara. Tapi nanti di kurikulum terbaru hanya akan disebutkan teknik ketenaga listrikan. Nah, kemudian ini adalah bengkel instalasi motor listrik.
Jadi ketika kalian bergabung pada teknik instalasi kelistrikan, ya, instalasi ketenaga listrikan, maka nanti kalian akan belajar beberapa mata pelajaran, ya, jadi motor listrik dan kemudian yang lain-lainnya, ya, yang lain-lainnya. Ini karena kita tidak bisa melihat ke dalam, maka paling tidak kalian pahami dulu ruangannya atau kalian kenali dulu ruangannya. Nah, kemudian ini ruangan yang cukup representatif, ya, yang cukup mewah. Ada ruangan stafnya, staf bengkelnya. Kemudian ini juga ada instalasi penerangan. Kalau tadi instalasi motor, ya tadi sudah, ya, bengkel dasar listrik, instalasi motor listrik, dan instalasi penerangannya. Baik, kita ke arah selatan ini berarti, ya. Ke arah selatan. Oke, ini adalah bengkel dasar elektronika. Nah, ini bengkel miliknya kompetensi keahlian teknik audio video dan teknik elektronika industri. Jadi belajar dasar mikroprosesor, kemudian belajar dasar pemrograman ada di sini, gitu, ya. Nah, kemudian kita ke arah selatan ini berarti. Ke arah selatan. Nah, ini ruangan kompetensi keahlian teknik audio video, ya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah ruangan guru-guru teknik audio video. Nah, kita bisa lihat ke dalam mungkin. Ini kebetulan sedang terbuka, ya. Jadi ini guru-guru yang mengajar di teknik audio video itu berkumpul di sini. Ya, mungkin juga ketua program keahliannya Pak Mahmud ada di sini. Kemudian guru-gurunya mungkin akan kalian mudah mencarinya di ruangan ini. Jadi mereka berkumpul di ruangan ini. Ini, ya. Jadi ini ada beberapa guru yang sedang aktif di sekolah. Ini ruangannya yang tadi terhubung dengan bengkel dasar elektronika tadi, ya. Ini ada mesin lipat, ya, mungkin ada kaitannya dengan pembuatan box, ya, box elektronika. Kemudian meja-meja untuk menyolder, kemudian ada peralatan-peralatan yang lain. Jadi ini nanti terkait dengan pengenalan bengkel, ya, kalian bisa menerapkan teori budaya kerja yang kemarin sudah sempat disampaikan oleh Pak Ahmad, ya, selaku Wakasek Bukbimas. Kemudian ke arah selatan. Nah, ini ada ruangan kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan tadi. Kalau tadi teknik audio video, sekarang ini teknik elektronika industri. Nah, ini sedang ada proyek anak-anakku. Ini sedang ada proyek yang sedang dikerjakan. Jadi mereka kemarin kegiatan di sini cukup ramai. Anak-anak SMK 3 mewakili untuk ikut lomba keterampilan siswa robotika. Jadi mereka belajar robotika di sini. Kemudian ini ada kursi roda elektrik yang sedang kita kembangkan. Jadi kalau selama ini digerakkan secara manual, maka sekarang kita modifikasi dengan menambahkan mekanik dan elektriknya. Sehingga nanti yang duduk tinggal menekan tombol, kemudian kursi itu akan berjalan sendiri sesuai dengan arah yang digerakkan oleh yang duduk di situ. Ini yang kita kembangkan. Jadi ini adalah pesanan dari rumah sakit daerah provinsi. Jika ini berhasil dan cukup bisa fungsinya meyakinkan, nanti akan kita produksi banyak dan kalian akan terlibat dalam proses pembuatan. Dan kita keluar, ya, keluar ruangan. Baik, selanjutnya yang akan ditunjukkan oleh kamera. Kita keluar, ya, keluar setelah tadi ke tenaga listrikan, kemudian elektronika. Nah, ini kita keluar, ini adalah termasuk gedung baru, ya. Gedung baru yang belum lama dibangun, kita naik ke atas, ya. Jadi di atas ini ada kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Nah, ini adalah spektrum yang lama, ya. Nanti kalau spektrum baru, ini adalah konstruksi dan properti nanti. Jadi kalian masuk program keahlian konstruksi dan properti. Nah, di dalam desain pemodelan informasi bangunan ini, kalian belajar
membuat desain ya terkait dengan gambar. Mungkin adalah cikal bakal dari arsitektur, misalnya kita belajar di universitas ya. Jadi di arsitektur itu kan kita belajar terkait dengan desain bangunan, baik itu rumah maupun ruko dan lain sebagainya, maupun gedung-gedung yang lain. Nah, ketika kalian belajar desain, pemodelan, dan informasi bangunan, maka yang dipelajari pertama adalah secara manual atau menggunakan alat-alat manual, penggaris, pensil, kertas, kemudian penggaris segitiga, satu pasang, dan lain sebagainya. Nah, ini gambar manual, menggunakan media gambar, dan lain sebagainya. Kenapa ini masih kita sampaikan kepada kalian? Karena untuk melatih kinestetik kalian, ya. Jadi untuk melatih hard skill-nya, ketelitiannya dalam memproses tugas dan sebagainya terkait dengan penggunaan alat manual ya. Kemudian nah ini, jadi ini adalah ruangan guru-guru kompetensi kalian desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Ya, jadi anak-anakku yang masuk pada kelas 10 di PIB, maka bisa mencari guru-gurunya ada di sini. Lumayan ya, cukup jauh, ya, jadi harus naik tangga, kemudian mencari yang ada di situ. Nah, kemudian ini adalah, kita kembali ya, tadi adalah gambar manual, di sebelahnya itu ada gambar yang menggunakan software atau perangkat lunak komputer. Nah, itu diberikan ketika nanti kalian sudah naik ke kelas 11 dan kelas 12 ya. Jadi kalau di kelas 10 masih belajar manualnya, menggunakan pensil yang benar, menggunakan penggaris yang benar, setelah itu kalian akhir, nanti kalian akan menggunakan program komputer. Nah, kalau sudah menggunakan program komputer, maka nanti presisi dan kerapian gambar akan lebih bagus. Nah, ini adalah ruangan belajarnya. Jadi ada kita menggunakan sistem moving class. Moving class itu gurunya yang berada di ruangan, nanti siswanya yang mencari, begitu ya. Nah, kemudian kita juga mempunyai laboratorium fisika dan kimia. Nah, ini mungkin nanti ketika mata pelajaran yang di kelas 10 itu adalah proyek IPA namanya ya. Nanti namanya proyek IPA. Mungkin kaitan-kaitan dengan lebih memperdalam lagi tentang hukum Ohm, memperdalam lagi tentang reaksi kimia, nanti kita akan belajar di situ di laboratorium. Kemudian ini adalah ruangan untuk ekstrakurikuler Palantek. Jadi anak-anak yang senang mendaki gunung, cinta alam, dan lain sebagainya bisa bergabung di Palantek tersebut. Nah, kemudian ini adalah ruangan belajar, ya, ruang kelas. Ya. Kita mempunyai kode-kode E, karena ini berada di gedung E. Ya. Nanti kita ubah nanti supaya lebih mudah kalian mengenali ruangan-ruangan ini. Ini adalah ruangan belajarnya, sedang kita siapkan kemarin ya. Kita cat mejanya, kemudian diperbaiki satu persatu. Nah, ini mohon maaf ya, karena mungkin kesadaran dari siswa-siswa ya, sehingga masih cukup kotor ya, menjaga kebersihan ruangan masih belum baik kesadarannya. Mudah-mudahan kalian bisa menjaga kebersihan lingkungan itu dengan baik. Nah, kemudian ini adalah ruangan pembelajaran agama Hindu, khusus agama Hindu. Nanti ketika dijadwalkan mata pelajaran agama, yang agama Islam belajar sendiri, yang agama lain belajar sendiri, yang agama Hindu berkumpul di sini. Nanti diajarkan ya, diajarkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, kemudian ini masih ruang kelas ya, ruang kelasnya. Nah, ini adalah ruangan L ya. Kalau tadi ruangan E, ini adalah ruangan L. Nah, tersedia papan tulis ya, mungkin itu kaitannya dengan kertas streaming. Nah, ini alhamdulillah juga cukup tertata rapi. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menjaga kerapian ini ya sampai lulus ya, sehingga kalian betul-betul menerapkan budaya kerja yang baik ya, mencintai lingkungan belajar, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman. Ini juga masih ruangan L ya. L itu singkatan listrik, jadi karena berada di ruangan listrik ya, sehingga kodenya LL. Jadi anak-anakku yang belajar kompetensi kalian kelistrikan nanti belajar mata pelajaran umum ada di sini. Nah, kemudian ini geomatika tadi, yang sudah sempat ditunjukkan Pak Talib tadi ya, geomatika. Nah, ini ruang gambar manual geomatika. Nah, jadi ini
cukup nyaman kalau kita lihat ya, meja gambarnya, kursinya cukup nyaman. Nah, ini untuk membantu kalian belajar dengan nyaman ya. Jadi kita kondisikan seperti ini. Nah, mudah-mudahan membantu motivasi belajar kalian. Nah, kemudian di geomatika itu juga begitu. Ya, ada gambar manual, kemudian juga menggunakan komputer ya, untuk mempermudah kalian dalam memproses pengukuran tanah ini menggunakan komputer. Ini luar biasa ini. Tadi sudah disebutkan bahwa geomatika ini mempunyai gedung baru dan fasilitas yang baru. Maka bersyukur anak-anakmu yang bisa diterima di geomatika karena mempunyai fasilitas belajar yang sangat mendukung ya, sehingga ini nanti bisa meningkatkan kompetensi keterampilan kalian ya, untuk memasuki dunia kerja. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Kita turun, oh ini masih di atas ya. Apa itu tadi? Oh ini jadi masih belum. Nah ini, oh ya ini masih di ruang 2 ya, di lantai 2. Turun ke bawah ya. Ini nyambung dengan bengkel dasar elektronika tadi anak-anakku ya. Jadi kalau tadi lewat sisi yang depan, nah ini kalau turun berarti menyambung dengan ruangan elektronika tadi, ya kan? Nah, itu yang tadi yang dasar elektronika tadi. Nah, ini tadi kita lewat di sini ya. Nah, kita lewat sini, kemudian kita tadi naik. Sekarang kita lanjut ke area yang lain. Jadi ruang belajar SMK Negeri 3 Mataram cukup luas. Jadi ada 2 hektar lebih ya untuk membantu kalian proses belajar. Nah ini masuk pada kompetensi kalian teknik pendingin dan tata udara. Ya, jadi ada bengkel instalasi refrigerasi. Jadi kalian kalau belajar menginstalasi pendingin dan tata pendingin ya di ruangan, ini bisa belajar pada di ruangan ini. Jadi belajar merakit AC dan lain sebagainya, memperbaiki AC. Kemudian ini belajar pada konsepnya, konsep instalasi tata udaranya. Kalau tadi belajar pada instalasinya, ini belajar pada sistemnya. Jadi melihat di dalamnya bagaimana bentuk mesinnya, bentuk peralatannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi belajar merakitnya ya. Nah kemudian ekstrakurikuler ini, jadi Pusgiwa, pusat kegiatan siswa. Ini mulai dari sekretaris OSIS yang intrakurikulernya, kemudian ada beberapa ruangan ekstrakurikuler. Nah, Pusgiwa kan, pusat kegiatan siswa. Jadi mohon maaf memang belum semua ekstrakurikuler bisa kita buatkan tempat, yang paling tidak ini bisa mewakili. Nah, kemudian anak-anakku ini mungkin berhenti sebentar ya Mas. Ya. Saya jelaskan sedikit. SMK Negeri 3 berusaha mengurangi penggunaan kemasan plastik ya. Baik itu minuman, terutama minuman kemasan plastik. Nah, dalam rangka mendukung program pemerintah daerah tentang zero waste. Jadi plastik zero waste, penggunaan plastik dikurangi karena plastik ini merupakan sampah yang sulit terurai, ratusan tahun baru bisa terurai. Nah, kita mengurangi penggunaan air mineral kemasan plastik, maka kita sekolah menyiapkan air osmosis. Nah, yang bisa kalian konsumsi secara langsung ini. Jadi tidak usah ragu dengan air ini. Air ini sudah sangat steril ya, aman untuk konsumsi secara langsung. Jadi kalian tinggal membawa botol dari rumah, kemudian kalian bisa mengisi ulang jika si airnya itu habis. Jadi bisa kalian manfaatkan kapan saja ya. Air ini aman, dan Pak Guru pun demikian, Bapak Ibu Guru juga demikian yang memanfaatkan air ini. Nah, kemudian ini sekretariat ekstrakurikuler PMR ya. Yang senang dengan kegiatan PMR ya, ini bisa bergabung dengan ini. Kemudian ini Paskibra, ya, Paskibra. Kemudian ini, nah kita berusaha untuk mencintai budaya daerah, ya, melestarikan budaya daerah, maka kita bentuk ekstrakurikuler Gendang Gilik. Ya. Sudah sering anak-anak kita tampil ya, tampil
gendang beli ini menyemarakkan kegiatan-kegiatan daerah. Nah, kemudian ini ke arah barat. Nah, bengkel kerja mesin dasar. Nah, ini anak-anakku yang bergabung pada kelas teknik pemesinan dan teknik pengelasan nanti akan belajar kerja bangku di sini. Jadi menggunakan kikir yang benar, menggunakan gergaji yang benar, menggunakan penitik yang benar, menggunakan bor yang benar, nanti akan belajar di sini. Nah, ini adalah ruangan kompetensi kalian teknik pemesinan. Jadi guru-guru teknik pemesinan nanti bisa kalian cari di sini, ketua program keahliannya ada di sini, nanti bisa kalian berkonsultasi tentang apa saja dengan guru-guru teknik pemesinan di ruangan ini. Ya. Kemudian, nah ini bengkel ruang gambar manual. Nah, di teknik pemesinan maupun teknik pengelasan kita juga belajar tentang gambar, ya, gambar manual. Maka nanti kalian juga sama dengan di DPIB tadi, ya, sama dengan di desain pemodelan informasi bangunan tadi, kalian akan mengenal penggaris manual, kalian akan mengenal penggunaan kertas, penggunaan pensil yang benar, penggunaan peralatan-peralatan gambar manual yang benar. Ya, nah kemudian ini adalah toilet untuk laki-laki, siswa laki-laki dan perempuan.